Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini Pres Harifa. Welcome in my channel. Oke guys, kali ini kita akan membahas mengenai tunas satpam lagi, yang dimana salah satu, dan sebelum itu dulu pastinya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kedepannya semakin berkembang sesuai ekspektasi kita bersama. Nah, dimana pembahasan kita pada saat ini yaitu ada abang kita atau seseorang kawan kita yang berkomentar di video saya beberapa hari yang lalu. Ini komentarnya guys, mari kita baca bersama. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan yang telah membaca komentar abang kita ini? Nah, mungkin maksud abang kita ini sebenarnya apakah sebuah perusahaan bagaimana ketika perusahaan tidak memenuhi yang namanya fasilitas atau seperti seragam atau seperti alat-alat yang kita gunakan di saat tugas. Nah, dengan pertanyaan abang kita ini, saya menjawabnya, ya pasti perusahaan akan memberikan kita fasilitas atau kebutuhan yang dimana syaratnya dulu sebelumnya yaitu kita harus bekerja di perusahaan mereka, dan mereka akan membayar kita dengan nominal sesuai yang disepakati dari awal sebelum bekerja atau tanda tangan kontrak tadi guys ya. Nah, dimana tadi saya akan mengatakan bahwasanya kita akan meluruskan pertanyaan abang kita ini. Mungkin dia menanyakan mengenai fasilitas serta alat-alat yang kita gunakan di saat kita bertugas guys ya. Nah, dimana suatu pertanyaan ini sudah saya mengambil kesimpulan dan mungkin saya membandingkan mengenai pertanyaan abang kita ini. Itu inti pertanyaannya yaitu bagaimana ketika perusahaan tidak memberikan fasilitas seperti alat-alat, seragam dan lain sebagainya di tempat dinas ya guys ya. Mungkin perusahaan pasti memiliki yang namanya SOP atau prosedur-prosedur yang akan mereka berikan kepada seorang satpam atau security yang dinas di tempat perusahaan mereka guys ya. Dimana saya akan memberikan salah satu contoh yaitu di tempat pekerjaan saya pada saat ini. Perusahaan di mana saya bekerja pada saat ini menyediakan yang namanya fasilitas yang saya gunakan seperti baju dinas yang dimana mereka memberikan kepada kita seperti baju dinas malam, dinas pagi, serta alat-alat yang bersangkutan mengenai yang namanya seorang satpam atau security. Nah, dimana tadi kita mengambil kesimpulannya bahwasanya sebuah perusahaan pasti memiliki yang namanya prosedur. Nah, dimana tadi pertanyaan abang kita, bagaimana ketika tidak memberikan? Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit, mungkin ada tambahan dari kawan-kawan nantinya, bahwasanya mungkin abang sebelum bekerja di tempat perusahaan mereka, mungkin abang telah diberikan informasi yang berkaitan dengan seragam. Soalnya saya juga melihat yang namanya perusahaan tetapi tidak menyediakan fasilitas atau dibebankan kepada seorang satpam atau security yang bekerja di perusahaan mereka. Banyak itu guys, banyak kali itu. Dimana ketika kita melamar di sebuah perusahaan, mereka akan mengarahkan kita membeli seragam kita pribadi. Dan di sini saya akan memberikan juga bahwasanya di mana saya bekerja pada saat ini yaitu sebuah perusahaan yang memang betul-betul merekrut yang namanya security atau maupun juga CS atau general service. Mereka telah menyediakan yang namanya fasilitas serta alat-alat yang kita gunakan di saat bertugas. Nah, jadi jangan berkecil hati buat kawan-kawan yang belum menerima yang namanya fasilitas atau kebutuhan alat yang kita gunakan di saat tugas. Pasti kedepannya mereka akan mengusulkan ya guys ya, atau memberikan pengajuan kepada pihak perusahaan serta manajer di mana perekrutan yang namanya di mana Anda bekerja. Dan mungkin juga seperti bukan kita remehkan juga, kita banyak kita ketahui bahwasanya ada perusahaan atau bukan kita memberikan salah satu contoh perusahaan, tetapi misalnya ini kita bekerja di sebuah perumahan. Rata-rata di mana perumahan pada saat ini atau penjaga security pasti mereka melalui jalur yang namanya lokal, bukan perusahaan atau outsourcing serta PT yang merekrut security atau satpam. Rata-rata misalnya di perumahan atau di persekolahan pasti mereka mengarahkan kita untuk membeli yang namanya fasilitas yang kita gunakan atau seragam kita sendiri.
itu di luar beban dari perusahaan mereka atau lokal tersebut. Nah, rata-rata begitu yang saya ketahui, dan dimana tadi saya akan kembali kepada yang saya katakan tadi, bahwa saya jangan berkecil hati. Dan pastinya abang kita yang bertanya ini mungkin dia mempunyai pengalaman sebelumnya di mana dia bekerja tetapi tidak mendapatkan fasilitas atau kebutuhan yang namanya seragam serta alat-alat lainnya di mana bisa kita bertugas. Nah, mungkin nanti kedepannya akan diusulkan oleh perusahaan, dan itu jangan kita mengambil atau memprotes, soalnya dari awal pasti akan diberikan pemahaman kepada kita bahwasanya atau diarahkan kita untuk membeli seragam masing-masing, guys ya. Dan ketika tidak nyaman buat abang kita yang telah berkomentar ini, silakan melamar atau masih belum puas dengan keadaan pada saat ini di mana dibebankan kepada kita oleh perusahaan-perusahaan mengenai fasilitas kita tadi, saya ajukan buat abang kita, mungkin makin lama kita ini makin kita mengejar karir kita atau profesi kita ya, yang dimana tadi mulai dari nol pasti akan meningkat-ningkat, guys ya. Dan pada saat itu saya akan mengarahkan abang kita ketika masih belum nyaman di tempat perusahaan di mana abang bekerja pada saat ini, coba lihat sekitarnya, lempar lamaran yang dimana kemungkinan menurut abang bagus ya, guys ya. Dan itulah arahan pada saya pada saat ini atau penjelasan saya. Bukan saya juga memberikan atau mendorong atau menarik abang untuk tidak bekerja di perusahaan di mana anda bekerja pada saat ini. Dan mungkin banyak saran-saran dari abang atau senior kita, silahkan berkomentar di bawah komentar. Dan jika ada kelemahan dalam penjelasan saya atau yang masih kurang, mungkin kita yang menonton ini pasti ada saran masing-masing. Dan izin saya dari Kepulauan Riau, dan jika ada banyak kelemahan dan kesalahan dalam menyampaikan, mohon diarahkan dan mohon dimaklumi, dan silakan berkomentar, dan pastinya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saya dari Kepulauan Riau. Salam.